Baik Reza, saya ingin kamu menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat penelitian. Baik Bu, nama saya Reza Anggraini Dwi Yuliana dari kelas 18A2 dengan NIM 180205082 ingin menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat penelitian. Penelitian dan metode ilmiah. Penelitian adalah sebagai proses pengumpulan data dan menganalisis data atau informasi secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah merupakan langkah yang berjenjang atau berurutan dan logis. Langkah-langkah menggunakan metode ilmiah adalah mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti, mengkaji teori yang ada yang relevan dengan masalah yang hendak mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian, membuat desain penelitian untuk menguji hipotesis tersebut, mengumpulkan data dengan menggunakan prosedur yang mengacu pada desain penelitian, menganalisis data, dan menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Suatu produk penelitian atau pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mempunyai beberapa karakteristik, yaitu objektif, bahasa jelas, dapat diverifikasi, dan empirik. Untuk perbedaan pendekatan penelitian ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Metode ilmiah itu masalah harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan data. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur, dan empiris. Untuk metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tapi bersifat umum dan sumir. Jawaban apapun tidak perlu didukung data. Tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatik. Manfaat penelitian sendiri yaitu sebagai peta yang menggambarkan keadaan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi, dan sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pelayanan, pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja yang baik maupun berkualitas. Identifikasi, pemilihan, deskripsi, dan rumusan masalah. Identifikasi masalah, menuliskan semua masalah yang dialami selama ini. Pemilihan masalah, menyusun masalah berdasarkan kriteria, tingkat kepentingan, nilai strategis, dan nilai prerequisite. Selanjutnya, pilih salah satu dari masalah tersebut. Rumuskan masalah. Lalu deskripsi masalah. Deskripsi masalah serinci mungkin untuk memberi gambaran tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan dan ditinjau dari pengaruhnya secara umum maupun jumlah siswa yang terlibat. Perumusan tujuan penelitian. Bagian dari rencana penelitian dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Fungsi tujuannya sebagai arah, petunjuk, dan pengontrol yang memandu seluruh tahapan. Hubungan masalah dengan tujuan. Masalah merupakan titik tumpu perumusan tujuan. Butiran-butiran yang mencerminkan keinginan dan pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah. Dan perumusan hipotesis, yaitu jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Untuk karakteristiknya rasional dan dua variabel. Demikian Bu yang saya dapat jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke Reza, itu sudah jelas.